Jadi 2 tim. Kalau di chatnya jangan spill semua hero poolnya. Iya, nanti takutnya kena ban guys. Auto ya, auto sih. Maski itu idol katanya, idol. Apa itu sis besar Mar? Sis besar maksudku yang inti guys. Yang kedua itu yang biasanya cadangan ya. Aku juga. Ntar scream auto ban. Nah makanya guys, auto di ban kalian kalau misalnya hero-heronya ketahuan di sis ya. Kita langsung masuk aja untuk game yang pertama ya. Scrim match antara sis melawan Cungkring. Yang kita akan lihat permainan yang akan terjadi dari kedua tim di gamenya kali ini. Siapakah yang berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan ya? Dua tim akan bersiap saling mencoba untuk unjuk kekuatan. Dan kita lihat dari seorang Paduka Rajen berada di poin atas. Pavius menjadi hero yang berhasil diambil. Ada seorang B yang kini mencoba untuk memakai lampu-lampu, bahkan meladenin serangan yang kini akan dilakukan secara perlahan. Terlihat juga di area bawah ya. Ramaski kini harus berhati-hati. Ada Onfa yang mencoba untuk memberikan beberapa tembakan, mengambil kakar sebuah kelomang yang kini ada di area samping. Dengan cukup kuat untuk bisa menekan, membuat masalah untuk seorang Maski yang kini harus berhati-hati. Mencoba untuk memainkan beberapa platingan dengan cepat. Kita lihat seorang Maski harus kini dalam bencana. Bermain harus berhati-hati dengan wave minion yang juga kini mulai dibongkar di arah atas sana. Mulai menjadi masalah. B apakah masih kuat? Apa dengan datangnya serang Fastguard ini bisa menjadi sebuah bantuan serangan yang mungkin bisa membuat serang B terkena poin pertama. Dan kupikir senjata tetap bawa satu kampung, tapi Van yang malah berhasil membuka pengambilan duluan. Poin pertama berhasil terjadi dengan harus membuat seorang Maski yang terkena eliminasi pertama kalinya. Lihat dengan serangan yang juga kini akan membuat pasukan dari tim sis pun mengambil karena pemain. Lihat dengan lapu-lapu yang masih mencoba menahan dari berbagai cara ya dari segi serangan. Dan ada sebuah kesempatan di mana sebuah buffnya pun kini bakal mulai mencoba untuk diambil. Gak ada guys, ini gak ada ngelek-ngelekan yang lain soalnya. Prima berat. Dari tadi sih aman bang. Mencoba untuk juga membawa platingan Aslek di area tengah. Mencoba untuk membuat Fastguard mungkin ke pressure. Tapi lihat ada sebuah kesempatan di mana sebuah charter pun juga kini akan mencoba untuk diambil. Mulai mencoba membuka sebuah efek zoning agar bisa memastikan bahwa sebuah charter pertama pun bisa diamankan. Dan retribution dari seorang Mascil berhasil cukup ready. Sakigel pun gagal untuk bisa membuat Aslek pun dijadikan opsi. Tapi dengan Fanny yang kini mulai mencoba untuk unjuk gigi. Steel Cable yang harus membuat diri pun berat yang kata tembakan. Dan serang Yes berhasil untuk memakan korban. Sementara ciri-ciri tambahan pun juga berhasil terbuka. Dan apakah Yes bakal dikejar? Ada tambahan flicker yang malah memastikan bahwa serang B pun terkena poin kill tambahan. Dan Mascil menambah pick off-nya di sana. Dan lihat ada tambahan dari si serangan yang juga akan kamu memastikan bahwa pasukan dari tim Cungkring kini mencoba untuk memanfaatkan areanya lagi di atas sana. Ada beberapa wave minion yang akan mencoba untuk di-plating lagi. 11, 12, 13. Lehehe. Sampai berapa itu bang demi God? Sampai 15 kah? 11, 12, 13. Tadi aku tambahin 14 sama 15-nya ya. Masih menjaga area dengan perlahan. Onfa dengan memakai Kimi memang nggak bisa terlalu memaksakan juga sih. Apalagi dengan seorang Maski yang memang mencoba untuk lebih berlindung ya dari sebuah turret. Kayaknya emang harus ada gengkingan jika ingin seorang Maski ingin mencoba untuk ditumbangkan. Sementara pressure pun juga terjadi bagian top lane dan B terus juga dipersulit. Tapi serangan sepertinya akan mulai ditandai di poin bawah dengan satu buah Shock yang gagal melukai. Lost pun kini masih bisa keselamat. Malah berhasil dikejar. Seorang Masil pun mendapatkan poin kill kedua. Dan Aslek pun juga harus malah dijadikan opsi tambahan untuk malah berhasil diamankan di sana. Masil 3 pick up sudah berhasil dirasakan. Dan kita lihat ada pemain tambahan yang juga kini akan berhasil untuk bisa diamankan. Sebuah efek sisi berhasil terkena yang membuat serangan Val pun kini harus terkena satu buat tembakan Donny Light. Sempat terbuka, namun Van juga harus ada di sana. Masih mencoba menandai satu poin kill untuk serang Fastguard di bagian depan. Dan 2 pemain kini harus mencoba untuk memaksakankah sebuah penjagaan untuk bisa menahan turutnya dari kehancuran. Dan lihat sebuah platingan tambahan pun juga kini dijalankan di bagian tengah. Membuat turret yang ada di sana apakah bakal mulai dijadikan lahan untuk bisa dihancurkan untuk pertama kalinya. Dan lihat di bagian top lane
Mulai dengan satu buah pressure yang bakal terjadi. Scrim match, best of 3. Delson Aslek yang kini mencoba untuk memberikan lompatan. Ciro-ciro pun terbuka. PSOD pun kini akan berhasil terconnect. Di sana Shark membuka masalah karena spot Sartel yang malah berhasil didapatkan. Dikunci serang Mascil yang kini juga sepertinya nggak punya space untuk berhasil kabur. Dengan mantapnya serang Los pun mengunci sebuah double kill dan looking for triple kill. Apakah kini juga langsung terjadi? Fastguard masih harus sendirian dan sepertinya harus melihat bahwa sebuah rest buff kini bahkan langsung diamankan oleh pasukan dari tim SIS. Wah, energi shield pun juga mulai berkurang dan kedua tim sama-sama mencoba untuk melakukan recovery. Dan ini yang menjadi tempat bagus juga untuk pasukan dari tim SIS akhirnya mendapatkan keuntungan ya. Yang gold yang kini juga udah mulai berhasil mereka pegang. Kedua pun juga udah berhasil mereka hancurkan di bagian tengah sana dan harus membuat pasukan dari tim Chungkring ya melakukan sebuah evaluasi lagi jika ingin membuat mereka pun melakukan sebuah comeback di game kali ini. Dan tembakan dipasangkan serangan Fah mencoba untuk mengikat sebuah turret yang adakah di bagian bawah. AC pun juga mulai bersiap untuk bisa membuka kasbul lompatan, mungkin bisa menyambar ke arah pemain. Tapi 3 orang member dari pasukan tim Chungkring pun mulai bersiap juga untuk membuka pertarungan kali ini. Bisa sebuah masih uncharge, gagal menarik, serta Fastguard pun masih berhasil kabur. Dan lihat di arah atas masih belum ada permainan yang kembali terbuka untuk bisa membuka pengambilan. B dan juga Paduka sama-sama mencoba untuk bermain lebih pasif meskipun kali ini ada sebuah kenekatan dari serang B untuk bisa membuka cutting minion dan mencoba meladeni dengan satu beberapa factor. Kini apakah cukup ready? Bisa sebuah Dema Satanik mungkin bisa menjadi masalah, tapi Lost pun juga kini bakal menjadi pemain yang akan memancing ya pasukan dari tim SIS untuk bisa mengambil sebuah pemain lagi. Dan turretnya ini malah berhasil dihancurkan di area bawah. Secara perlahan memang SIS mulai meningkat dari segi grafik permainan ya. Mereka berhasil untuk dapetin juga turret yang ada di bagian bawah, memastikan bahwa mereka udah berhasil mengunci sebuah turret kedua ya. Dan ini juga membuat mereka pun berhasil mengejar keberadaan dari seorang pemain yang tadi berhasil diamankan. Fastguard harus terkena satu buah turret dan ini dia menjadi tempat dimana spot Sartel pun kini akan berhasil untuk bisa diambil. SIS mulai mencoba untuk menekatkan diri agar bisa mengunci karena spot Sartelnya di game kali ini. Ada sebuah Masih charge, terus menarik. Serang Masil pun harus mencoba untuk waspada. And the Shark tadi sempat terkonek. Meskipun damage-nya pun nggak cukup dalam. Dan lihat Masil serang Fanny juga kini mulai bergegas masuk ke bagian dalam dan berhasil memberikan sebuah serangan meskipun berhasil malah ditumbangkan. Dan kita lihat juga serangan tambang akan berhasil memakan korban di saat sebuah Brevetternya tadi sempat juga terbuka. Dan Fan kini masih harus mundur terlalu dekat. Namun ada beberapa pemain lain yang juga mencoba mengcover dan posisinya Fastguard terlalu free. Dan double kill tadi sempat terjadi meskipun Alpha pun juga harus ditumbangkan. Sementara satu momen yang tersisa pun juga harus terkena efek dari Brevether untuk seorang D di sana. Lihat dengan cukup ganasnya seorang B untuk melakukan serangan tambahan. Brevether cukup ready tadi untuk bisa dilakukan dan harus membuat eliminasi tambahan pun terbuka untuk pasukan dari tim SIS dan Chungkring. Kini harus kehilangan pemainnya lagi. Turtle di bagian top lane juga kini akan berhasil diambil. Mulai ada sebuah kelomang yang juga mulai di setup. B mencoba untuk mengambil keuntungan dengan kini juga ada beberapa wave minion yang bakal mulai masuk. Turret bakalkah berhasil dihancurkan? Opsinya memang kita lihat kali ini cukup terbuka untuk pasukan dari tim Chungkring. Bahkan dengan seorang Aslek yang harus sendirian. Terganking dan Shark pun membuka masalah. Serang Mascil mendapatkan 4 pick off. Dan bukan menjadi sesuatu yang mudah untuk bisa menangkap serang Masil. Meskipun kali ini Tartar malah berhasil diambil. Didapatkan langsung oleh pasukan tim SIS yang kini juga lihat ada pertarungan lain yang bakal terbuka. Dengan satu Borema Satsanik mencoba mengikat, tapi bantuan pun datang. Meskipun ternyata bantuan dari pasukan tim Chungkring kini cukup ready untuk bisa membuat pasukan tim SIS pun mungkin bakal kehilangan. Setelah B masih memasakkan versus everybody dan gagal untuk bisa berhasil kabur. Bisa semua masih mencari pun juga gagal untuk bisa menarik serang Fastguard, tapi mengambil ke arah sebuah resbah pun juga kini akan berhasil terjadi. Fan mungkin bisa membantu juga sih, tapi sepertinya dengan gak adanya pemain-pemain dari pasukan tim Chungkring yang ingin melakukan sebuah war tambahan ya, buat mereka pun harus merelakan sebuah resbah mereka. Dan lihat dengan kini dengan pasukan yang dari pasukan tim Chungkring tersisa, mereka harus cari cara untuk melakukan lagi pembalikan keadaan jika ingin membuat mereka pun melakukan sebuah comeback ya di match yang sekarang. Comeback yang harus bisa diperhitungkan oleh teman-teman dari tim Chungkring. Ya, adakah sebuah
Paksaan serangan yang bisa membuat mereka pun mengambil alih sebuah gamenya di match kali ini. Tinggal lihat ada serang Paduka yang harus bersiap lagi menjaga areanya. Bermain di bagian bawah. Bisa tembakan pun juga harus mengenai seorang Paduka. Lihat seorang B mencoba untuk memaksimalkan juga serang Fast Guard untuk bisakah ditandai. Aslek menjadi badan, memudahkan turret untuk langsung dihancurkan. Objektif yang keempat sudah berhasil dikunci langsung. Sementara Bam Situation pun juga harus memakan korban. Seorang Masyil pun terkena eliminasi. Lihat, ini bakal akan menjadi petaka. Apa dengan serang Aslek yang tadi mencoba memberikan sebuah cironya. Namun sayangnya harus tersambar sudah dengan satu buah tombak manis dari serang Moskov ya. Yang akhirnya berhasil untuk bisa mengunci sebuah point kill yang pertama guys. Bagi pertama yang berhasil didapatkan oleh Maski, masih harus mencoba untuk bermain lebih baik lagi karena jadi pemain yang butuhkan banget sih buat nantinya di area late game ya. Dengan kita lihat juga seorang Maski kini masih mencoba untuk mengamankan beberapa item lainnya. YS dan Lordnya ini berhasil juga diamankan oleh pasukan dari tim SIS. Membuat Lord nantinya akan mulai berjalan ke arah Batsemlin. Dan akankah masih bisa pasukan dari tim Chungkring melakukan penahanan di arah gamenya? Comeback yang sepertinya agak sulit sih. Mungkin bisa dilakukan di arah late game dengan permainan yang tadi SIS harus bisa lakuin ya. Kalau misalnya teman-teman dari tim Chungkring ingin melakukan comeback, harus disiplin ya dari segi defense-nya. Tapi juga harus ada sebuah kontes yang kini akan terbuka ke arah sebuah purple, maximum charge. Dia juga sempat mencoba menarik seorang Fast Guard pun harus cukup ready. Pulang ke arah belakang dan mencoba untuk bersama-sama dengan beberapa pemain lain. Dan akankah mencoba mengikhlaskan bahwa turret di bagian tengah pun juga kini bakal mencoba dihancurkan. Apalagi dengan adanya turret yang ada di wing atas. Yang sebenarnya mungkin bisa menjadi fokus utama buat teman-teman dari tim SIS untuk lebih niat lagi dalam melakukan sebuah pengambilan ke arah objektif lainnya. Wah, sementara dengan 3-4 orang member dari pasukan tim Chungkring, dia bakal nunggu. Mencoba untuk membuat Lord pun masuk terlebih dahulu. Namun turret di bagian tengah pun berhasil dihancurkan langsung. Dan Masyil masih menjaga area. Masih mencoba memutus langsung wave ini untuk bisa langsung di plating. Dan lihat, serangan juga kini akan terbuka. Chungkring tim siapa? Ini timnya Masyil kayaknya guys. Chungkring timnya Masyil ya teman-teman ya. Cuma aku kurang tahu kalau mereka bukan member atau tidak ya. Ada shock, berhasil dimanfaatkan. Lost harus pulang. Sementara dengan Brave Fighter yang kini terbuka, apakah membuat masalah di saat Fury of Phoenix pun juga tadi sempat berhasil memberikan sebuah efek stun. Tapi nggak ada pemain yang berhasil dijangkau. Di saat serang Paduka pun juga kini akan memaksakan. Dan serangan yang terus terjadi di saat adanya serangan Onfa. Ini masih sulit bisa membuat pengamanan ke arah pemain pun terjadi. Karena warnya pun nggak cukup lama ya. Di saat Onfa membutuhkan war yang cukup lama untuk bisa dapetin ke arah pemain. Dan Brave Fighter bisa menjadi penghalang untuk bisa memberikan sebuah efek sisi yang cukup gila. Dan dua pemain pun hilang di sana. Dua pick up dengan cepat berhasil membuat pasukan dari tim Chungkring pun kehilangan pemainnya. Dan 3 orang pemain yang kita tersisa membuat masalah. Defense pun harus bisa terjadi. Sementara 2 orang pemain lain pun juga mencoba mendekat agar bisa membuat turret di bagian top lane pun dihancurkan kali ini. Lihat masih harus berhati-hati. Pasukan dari tim Chungkring pun mencoba menahan, tapi seorang Masyil pun memaksakan meskipun ada pemain yang harus berhasil diamankan. Cuma dengan 2 orang pemain ini bukan sesuatu yang mudah untuk bisa membuat turret pun masih cukup kuat ditahan di sana. Dan ini bakal membuat juga kemudahan mungkin untuk pasukan dari tim SIS menghancurkan ke arah sebuah turret yang ada di arah tengah sana ya. Terus mereka akan dijadikan opsi untuk langsung dihancurkan, membuat pasukan dari tim Chungkring pun semakin tertekan. Dan Lordnya ini juga mungkin bakal menjadi penandaan buat mereka ya, untuk nantinya bisa ngunci juga ke arah Lord yang kedua. Berhasil terjadi di saat Magic Sentry pun terbuka. Dan tentunya masih mencari ya pemain dari pasukan tim SIS yang mungkin bisa ditandai. Pavilion pun harus mencoba untuk di plating lagi, membuka platingnya dengan cepat. Lordnya pun mulai muncul di bagian atas, tapi nggak ada pemain yang mencoba untuk langsung menumbangkan ke arah Lord. Mulai ada pergerakan dari serang B yang akan mulai mencoba untuk ngambil ke arah Lordnya. Sepertinya di game yang kali ini berhasil terjadi. Lord apakah berhasil diamankan di saat tembakan malah datang duluan. Dan SOD tadi gagal untuk bisa mengikat pemain untuk bisa memunculkan dirinya. Dan lihat, Lordnya berhasil langsung di bawah. Patah-patah. Waduh, kalau patah-patah aku kurang tahu sih guys. Ini udah aman sih. Aku mulus sih, nggak ada lag sama sekali. VPN juga mati aku guys. Kenapa guys? Menurut kalian guys patah-patah guys? Relock mungkin. Nanti kalau udah mau main harus coba relock dulu mungkin.
HP mugar katanya bang. Lihat kini apakah B bakal mulai mencoba untuk masuk. Brevetar akankah cukup rare untuk bisa menyambar beberapa member. Dan lihat kenekatan dengan adanya serang B mulai membuat bencana. Apa dengan adanya kita lihat juga seorang Kufra yang mungkin bisa melompat. Furia Phoenix bisa menjadi masalah. Apalagi dengan efek Sun yang juga harus malah membuat pasukan dari tim Cungkring pun kini apakah bakal kehilangan pemain. Sayangnya mereka pun juga harus ada triple kill terjadi. Dan Onfa berhasil untuk membuka Maniak. Tapi Moskopnya malah berhasil membuka Wipeout. Dan ini menjadi masalah karena Wipeout pun harus terjadi bukan dari teman-teman tim Cungkring, tapi malah karena teman-teman dari tim SIS yang kini harus kehilangan 5 orang membernya dan masih punya peluang untuk bisa melakukan sebuah comeback meskipun ada wave minion tambahan yang mungkin harus bisa ditahan. Wah guys, gak fokus ke arah base kak, itu jadi masalah kak guys. Dan one moment yang diciptakan oleh serang Maski akan membuat gearnya mengunci ke arah turret yang ada di area tengah. Mungkin bisa menjadi sebuah sektor utama ya untuk bisa didapatkan meskipun ternyata pergerakan The Serang Lost pun begitu cepat. Mencoba untuk membuka beberapa platingan terlebih dahulu. Dengan adanya Purple yang juga kini akankah berhasil untuk diambil. Ada item tambahan dari serang Maski yang juga kini udah berhasil didapatkan. Dan orange buff akankah berhasil terbuka untuk bisa didapatkan di bagian atas sana. Sementara dengan adanya sebuah record tambahan, ada seorang B yang masih mencoba untuk meniatkan diri. Wave minion pun dipush lagi di bagian atas kali ini. Dan ini akan menjadi sebuah masalah untuk pasukan dari tim Cungkring yang saat ini ya mencoba untuk berfokus agar bisa melakukan sebuah comeback. Tapi Fanny-nya hilang dengan satu bonus shock. Di saat sebuah maksimum charge pun juga kini akan berhasil menarik. Dan bantuan pun ada di sana siap untuk bisa menikam. Brevetar membuka seorang Paduka pun harus diamankan. Dan 3 orang pemain tersisa. Moskopnya harus kini hilang dan akan menjadi sebuah kesiapan untuk pasukan dari tim SIS mungkin untuk langsung ngambil kartu kemenangan. Apalagi lompatan The Serang yang malah berhasil terkonek dan bisnya pun dihancurkan. Endgame pun terjadi dan pasukan dari tim SIS pun langsung ngebuka kemenangan di gamenya kali dan harus membuat Cungkring pun berhasil dikalahkan untuk game yang pertama ya. Juga terjadi karena serang Paduka dengan silver dari serang Masil, MVP-nya dari Fastguard dengan 2 emas lainnya ya. Ada Al dan Maski, sementara kalau kita dari tim lawan ada Onfa yang berhasil mengunci MVP-nya ya. Untuk tim yang menang dengan B dan juga Fan yang juga cukup bermain dengan baik dan 2 silver tambahan dari Aslek dan juga Lost Pine. 22 poin kill dengan 18 poin kill, durasi pertandingan 16 menit, 1 kali bisa cek dan kita akan masuk untuk game yang berikutnya. Penentuan apakah SIS akan langsung ngambil kartu kemenangan dengan 2-0 atau bahkan ada pertandingan lain, yaitu pertandingan ketiga yang mungkin bakal bisa terjadi. Let's go!